وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ma'asyiral muslimin, Bapak Ibu jamaah subuh yang dirahmati Allah, marilah yang pertama dan yang paling utama kita senantiasa meningkatkan kualitas iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa, menjalankan apa yang diperintah oleh Allah dan Rasul-Nya dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya pula. Dan tak lupa kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabb yang Maha Pengasih yang tidak pernah pilih kasih, Rabb yang Maha Penyayang yang sayangnya tidak terbilang, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan nikmat-Nya kepada kita. Maka kita harus senantiasa mensyukuri nikmat yang telah Allah berikan. Karena dengan kita bersyukur kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan terus menambahkan nikmat-Nya kepada kita. Akan tetapi ketika kita melalaikan nikmat yang telah Allah berikan, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna azabi lasyadid." Sesungguhnya azabku, kata Allah, amatlah pedih. Maka para jemaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa selalu ingat kepada Allah. Karena dengan kita ingat kepada Allah, maka Allah pun akan ingat kepada kita. Dan tak lupa salawat dan salam kita haturkan kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Merupakan tauladan terbaik, sebaik-baiknya contoh yang harus kita contoh, yang telah mampu berhasil membawa umatnya dari alam kegelapan menuju alam yang terang benderang, yakni agama Islam. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah, Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan suri tauladan terbaik kita. Maka kita harus senantiasa berupaya, berusaha mencontoh beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dosa-dosanya diampuni oleh Allah baik yang lalu maupun yang akan datang. Maka kita sebagai umatnya harus senantiasa berupaya, berusaha mencontoh beliau Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu di antaranya adalah kita harus senantiasa berupaya meninggalkan atau menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan atau perbuatan zina yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena perbuatan kemaksiatan atau zina ini merupakan dosa besar yang amat sangat berat. Dosa zina ini termasuk dosa besar setelah kita, di antara kita atau bahkan orang-orang di luar sana melakukan kesyirikan kepada Allah. Maka jangan sampai di antara kita melakukan kesyirikan kepada Allah. Dan dosa zina ini merupakan dosa besar yang ada di bawahnya dosa syirik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila." Dan janganlah di antara kalian mendekati zina. Sesungguhnya zina ini merupakan perbuatan keji dan juga jalan yang buruk. Al-Isra 32. Para jemaah yang dirahmati Allah, ayat ini melarang bukan hanya untuk berzina, akan tetapi segala jalan
yang mengantarkan kepada perbuatan zina. Para jemaah yang dirahmati Allah, dan juga perbuatan zina ini akan senantiasa menghancurkan kehormatan dan juga keturunan-keturunannya. Zina ini juga merusak kehormatan pribadi dan keluarga. Anak yang lahir dari zina kehilangan nasab yang jelas, dan ini membawa dampak sosial serta psikologis yang berat. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, tidaklah seorang berzina ketika ia berzina dalam keadaan beriman. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dan juga perbuatan zina ini mengandung azab dan murkanya Allah Subhanahu wa taala. Umat terdahulu dibinasakan karena kemaksiatan dan perbuatan zina. Salah satunya adalah kaum Lut, dihancurkan dengan azab yang dahsyat akibat perbuatan-perbuatan keji, perbuatan kemaksiatan yang dilakukannya. Allah Subhanahu wa taala memperingatkan bahwa zina adalah penyebab datangnya penyakit. Zina ini merupakan penyebab datangnya kerusakan moral hingga kehancuran suatu bangsa. Tidak hanya itu para jemaah yang dirahmati Allah. Zina atau kemaksiatan ini akan menghancurkan rumah tangga dan masyarakat sekitar kita. Zina menyebabkan hancurnya kepercayaan antara suami istri. Salah satunya adalah memicu perceraian, perselisihan, bahkan yang sering terjadi adalah pembunuhan. Dan juga salah satu di antaranya adalah penyebaran penyakit menular. Salah satunya adalah HIV atau AIDS. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dan juga zina ini, perbuatan maksiat ini merupakan hukuman, mendapatkan hukuman yang berat atau siksa yang berat di dunia maupun di akhirat. Dalam Islam, zina yang terbukti dengan syariat syar'i dikenal hukuman. Salah satunya adalah rajam bagi yang sudah menikah. Akan tapi rajam ini tidak berlaku di Indonesia. 100 cambukan bagi yang belum menikah. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Bahkan di akhirat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyaksikan dalam mimpinya orang-orang pezina ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tubuh api yang amat sangat besar. Mereka berteriak-teriak di dalamnya hingga hari kiamat. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ma'asyiral muslimin, jemaah subuh yang dirahmati Allah. Lalu apa kiat-kiat agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan? Salah satunya adalah yang pertama, kita harus berupaya berusaha mengetahui bahayanya perbuatan zina atau kemaksiatan. Allah Subhanahu wa taala dalam beberapa ayat telah menerangkan bahayanya zina dan menganggap sebagai perbuatan yang amat buruk. Sebagaimana disebutkan ayat yang tadi, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam ayat lain, walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allah illa bil haqqi wa la yaznun wa may yaf'al dzalika yalqa athama. Dan orang-orang yang tidak menyembah Allah yang lain beserta Allah Subhanahu wa taala dan tidak membunuh jiwa yang diharapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, membunuhnya kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina. Lalu barang siapa yang melakukan hal demikian, niscaya dia mendapat balasan dosanya. Ma'asyiral muslimin, orang yang melakukan salah satu dosa yang disebutkan dalam ayat ini akan mendapatkan siksa dan perbuatan dosa yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Ada seorang yang bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah,
dosa apa yang paling besar di sisi Allah Subhanahu wa taala? Maka Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau menjadikan bagi Allah tandingan, engkau melakukan kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Padahal Dia Allah lah yang menciptakanmu. Kemudian ia bertanya lagi kepada Allah, kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus apa lagi ya Rasul? Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, engkau membunuh anakmu dan dia makan bersamamu. Kemudian ia bertanya lagi kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terus apa lagi ya Rasul? Beliau bersabda, summa anta zanni bi khalilati khazik. Kemudian engkau berzina dengan istri tetanggamu. Kemudian akhirnya Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Furqan itu ayat yang ke-68 di atas. Di sini menunjukkan besarnya dosa zina, apalagi berzina dengan istri tetangga. Nauzubillah summa naudzubillah min dzalik. Bahkan dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda, jika seseorang itu berzina, maka iman itu keluar darinya dan seakan-akan dirinya sedang diliputi oleh gumpalan awal di atas kepalanya. Jika dia lepas dari zina, maka iman itu akan kembali kepadanya. Inilah para jemaah yang dirahmati Allah, besarnya bahaya perbuatan zina. Oleh karena itu syariat Islam yang mulia dan begitu sempurna sampai menutup berbagai pintu agar setiap orang tidak terjerumus ke dalam perbuatan itu. Jika seorang mengetahui bahayanya zina dan akibatnya, seharusnya setiap orang semakin takut dan semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Terus yang kedua, kiat agar kita dijauhi dari perbuatan kemaksiatan dan zina, kita harus senantiasa rajin menundukkan pandangan kita, para jemaah yang dirahmati Allah. Ketika kita sering melihat lawan jenis dengan pandangan yang penuh dengan syahwat, inilah panah setan yang paling mudah mengantarkan kepada kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kullil mu'minina yaghdudna min absarihim wa yahfadna furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun wa kullil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Katakanlah kepada seorang laki-laki yang beriman, hendaklah di antara kalian, hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya. Yang demikian itu adalah lebih suci bagi mereka. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka perbuat. Lalu ayat berikutnya, katakanlah kepada para wanita yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaklah mereka menahan pandangannya dan juga memelihara kemaluannya. Ini surah An-Nur ayat 30 dan 31. Allah Subhanahu wa taala juga menerangkan bahwa setiap insan manusia akan ditanya apa saja yang telah ia lihat, sebagaimana terdapat dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan hati kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Isra 36. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun melarang duduk-duduk di tengah jalan, karena duduk semacam ini dapat mengantarkan kepada pandangan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah di antara kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Ini larangan daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu mereka bertanya,
Itu kebiasaan kami yang sudah kami lakukan, karena itu menjadi majelis tempat kami bercengkrama. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika di antara kalian tidak mau meninggalkan majelis seperti itu, maka tunaikanlah hak jalan tersebut. Mereka bertanya, apa hak jalan itu? Beliau menjawab, menundukkan pandangan kita, menyingkirkan gangguan-gangguan yang ada di tengah jalan, menjawab salam, dan kita harus senantiasa berupaya beramar ma'ruf nahi mungkar. Hadis riwayat Bukhari nomor 2464. Bahkan di hadis lain Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu an, dia berkata, aku bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengenai pandangan yang tidak disengaja. Seorang sahabat bertanya kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam tentang pandangan kita yang tidak kita sengaja. Maka beliau memerintahkan supaya memalingkan pandangannya. Jadi kita jangan sampai ketika melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala yang mungkin menurut nafsu kita itu luar biasa, maka jangan sampai kita ikuti. Kita harus berpaling dari itu. Kita harus senantiasa berupaya, berusaha meninggalkannya. Sedangkan yang ketiga, kita harus senantiasa berupaya, berusaha menjauhi campur baur atau ikhtilat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil yang menunjukkan haramnya ikhtilat, campur baur antara laki dan perempuan adalah hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu. Dari Uqbah bin Amir radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian masuk ke tempat kaum wanita. Lalu seorang laki-laki dari Ansar berkata, ya Rasulullah, bagaimana pendapat anda dengan ipar? Lalu Rasul menjawab, ipar adalah maut. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. A'udzubillah summa na'udzubillah. Jadi ketika di antara kita sudah berkeluarga, kita upayakan, kita usahakan jangan sampai kita satu rumah dengan ipar kita. Karena kata Rasul, ipar adalah maut. Karena godaannya sangat luar biasa para jemaah yang dirahmati Allah. Bahkan dalam hadis lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ia berkata, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, janganlah sekali-kali seorang laki-laki berduaan dengan perempuan kecuali ia ditemani oleh mahramnya. Lalu seorang laki-laki bangkit seraya berkata, ya Rasulullah, istriku berangkat hendak menunaikan haji, sementara aku diwajibkan untuk mengikuti perang ini dan ini. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, kalau seperti itu, kembalilah dan tunaikanlah haji bersama istrimu. Jadi jangan sampai kita melepaskan istri kita atau suami kita sendirian ketika menunaikan haji dan umrah. Kita harus senantiasa berupaya berangkat bersama-sama ke tanah suci untuk menjaga di antara kita. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Bahkan dalam hadis lain dari Umar bin Khattab, ia berkhutbah di hadapan manusia di Jabilan, suatu perkampungan di Damaskus. Lalu ia membawakan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la takhulluna ahadukum bi amrati fa innahu syaitanah thalisuha. Janganlah salah seorang di antara kalian berduaan dengan orang wanita yang bukan mahramnya, karena setan adalah orang ketiganya. Maka barang siapa yang bangga dengan kebaikannya dan sedih dengan keburukannya, maka dia adalah orang yang mukmin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Sedangkan kiat yang keempat agar kita tidak terjerumus dalam kemaksiatan adalah kita harus berupaya menasihati istri kita, anak kita, agar supaya meninggalkan tabarruj.
Inilah yang diperintahkan bagi wanita muslimah. Allah Subhanahu wa taala pernah berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah terdahulu. Ma'asyiral muslimin, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua golongan dari penduduk neraka yang belum pernah aku lihat, yaitu yang pertama, suatu kaum yang memiliki cambuk seekor sapi untuk memukul manusia, dan yang kedua adalah para wanita yang berpakaian tapi telanjang. Sekarang sudah tren banyak di luar sana seorang wanita yang berpakaian tapi telanjang. Bahkan ia memakai hijab, memakai pakaian, akan tapi masih kelihatan bentuk tubuhnya. Naudzubillah summa naudzubillahi min dzalik. Sedangkan yang kelima, bagi para wanita, bagi para istri, kita harus senantiasa berhijab yang sempurna di hadapan pria. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'altumuhunna mata'an fasluhunna min wara'i hijab, dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim." Apabila kamu meminta suatu keperluan kepada mereka, maka mintalah dari belakang tabir, karena cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan juga hati mereka. Al-Ahzab 53. Ma'asyiral muslimin, jamaah subuh yang dirahmati Allah. Konteks pembicaraan dalam ayat ini adalah khusus untuk istri Nabi. Namun illah dalam ayat tersebut dimaksudkan umum, sehingga hukumnya pun berlaku umum pada yang lainnya. Illah ini dimaksudkan adalah dzalikum adharu liqulubikum wa qulubihim. Cara yang demikian itu lebih suci bagi hatimu dan hati mereka. Ma'asyiral muslimin, juga kalau kita perhatikan kelanjutan ayat, maka hijab tersebut berlaku bagi wanita mukmin lainnya. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin dzalika adna ay yurafuna fala yu'dun." Wahai Nabi, katakanlah kepada istri-istrimu, kepada anak-anak perempuanmu dan istri-istri orang mukmin, hendaklah mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu supaya mereka lebih mudah untuk dikenal. Karena itu mereka tidak diganggu. Al-Ahzab 59. Ditambah lagi dengan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Abdullah bin Mas'ud, wanita adalah aurat. Jika dia keluar maka setan akan memperindah,nya di mata laki-laki lain. Oleh karenanya, para jamaah yang dirahmati Allah, kita harus senantiasa berupaya, berusaha menjaga diri kita, menjaga keluarga kita daripada perbuatan-perbuatan zina. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bisa menjaga diri kita, menjaga istri kita, menjaga anak kita, menjaga seluruh keluarga kita daripada kemaksiatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba pilihan yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kelak akan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.